karena kasus mpox ini bukan kembali banyak, maksudnya akhir-akhir ini jadi bertambah gitu kasusnya. Bahkan udah sampai ke tahap penyiapan vaksin ya. Bener, ini kita berarti akan divaksin nih ya? Enggak semuanya katanya. Oh iya. Tapi buat lebih lengkapnya kita tanya ke Kuncennya aja deh. Oh iya, boleh deh kalau gitu kita udah kedatangan Mas Uyung seperti biasa dari Detik Health. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Uyung yang habis cukuran. Benar ya? Ketahuan. Mas Uyung ada kabar update apa soal mpox? Iya, ini sorry Mas, biar nggak salah nyebut. Bacanya emang mpox atau mpox. Oh. Mbappe. Beda. Oh, beda. Monkeypox kan dulunya, cuman karena kasihan monkeynya disebut-sebut melulu gitu, jadinya disingkat aja ya. Diganti diganti mpox gitu. Jadi cuman nama apa? virusnya tetap monkeypox virus, jadi tetap MPXV itu monkeypox virus. Nama penyakitnya dulu yang diganti, nanti nama virusnya belakangan. Oke, update-nya apa Mas? Update-nya ya masih gitu-gitu aja sih. Justru kabar baiknya sih kelihatannya akan gampang dikendalikan gitu sih kalau janjinya. Kenapa begitu? Bos-bosnya. Ya satu, dari cara kan orang kebayangnya ini bakalan seperti COVID gitu kan ya. Yang pasti enggak, karena dari jalur penularannya beda. COVID cenderung airborne, jadi kita deketan gitu aja bisa ketularan. Kalau mpox itu melibatkan kontak langsung dan paling utamanya itu kontak seksual. Jadi relatif terbatas itu. Bahwa itu harus diwaspadai, iya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita anggap itu tidak berbahaya, akhirnya kita abai, terus kemudian ya penyebarannya tidak terkontrol. Orang-orang tidak aware ada penyakit itu, kemudian penularannya jadi tidak terkontrol. Itu sih satu. Terus yang kedua, ini bukan penyakit baru. Kalau COVID itu kan kemarin benar-benar baru. Vaksinnya belum ada. Jadi modifikasi dari vaksin yang ada dulu terus kemudian disesuaikan dengan virus yang benar-benar baru. Makanya balapan gitu kan, cepet-cepetan. Penyakitnya nyebar duluan atau virusnya siap duluan kayak gitu. Nah, untuk mpox ini virusnya masih kerabat dekat dengan smallpox. Smallpox itu apa ya? Cacar air, monyet. Cacar api ya, ya itulah pokoknya yang sekarang udah nggak ada itu loh. Nah itu kan dulu sempat dikembangkan juga vaksinnya. Nah itu bisa dipakai juga untuk mpox ini. Nah vaksinnya berarti udah pernah disiapkan sebelumnya gitu loh. Jadi nggak yang bener-bener baru dari awal banget kayak gitu. Jadi relatif kalau dibandingkan dengan COVID lebih tidak ya kalau dibilang tidak mengkhawatirkan, nanti takutnya orang terus kemudian abai gitu. Tapi kalau menurut bos-bosnya WHO itu akan lebih mudah dikendalikan kayak gitu sih. Lebih mudah dikendalikan. Iya. Mas, kayaknya beritanya beberapa waktu lalu ada yang tertular itu anak-anak ya? Di Afrika memang iya. Jadi di Afrika itu kan sebenarnya jalur penularan utamanya kan lewat kontak seksual ya. Ya lazimnya yang aktif secara seksual kan orang dewasa gitu. Nah, kenapa kok di Afrika ada anak-anak juga yang kena? Satu, strainnya beda. Jadi kletnya istilahnya jadi ada dua jenis utama, itu klet 1B dengan klet 2B. Yang di Indonesia dan banyak negara yang lain itu klet 2B itu yang lebih ringan. Nah, klet 1B itu adanya di Afrika, specifically di Afrika bagian tengah, Republik Demokratik Kongo dan sekitarnya kayak gitu. Nah, itu yang parah dan penularannya lebih masif. Ya, lebih agresif gitulah. Dengan kondisi Afrika Tengah yang kita tahu sendiri seperti apa gitu, sedang perang segala macam, orang di pengungsian, dempet-dempetan segala macam. Risiko anak tertular lebih gede daripada di tempat lain dengan strain yang relatif lebih ringan kayak gitu. Jadi, kenapa kok di Afrika banyak anak-anak yang kena? Ya kondisinya seperti itu. Jenisnya beda. Terus yang kedua situasinya memang memungkinkan untuk kontak dekat yang sangat dekat gitu. Artinya dengan kondisi yang ada di Indonesia harusnya hal tersebut tidak terjadi. Sejauh ini tidak ditemukan pada anak. Jadi tetap yang dianggap lebih berisiko yang aktif secara seksual, gonta-ganti pasangan, terus kemudian yang seperti itu. Tapi ada data nggak sih Mas siapa saja yang terkena virus mpox ini, apakah memang betul mereka penularannya lewat hubungan seksual dan sebagian besar iya, dan lebih spesifik lagi gay, bisex kayak gitu. LSL kalau istilahnya Kementerian Kesehatan, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Homoseksual ya. Sebenarnya itu dihindari karena menghindari stigma bahwa ini penyakitnya cuman
di kalangan gay doang. Sebenarnya kan enggak. Tapi faktanya memang seperti itu. Jadi ditemukannya di situ. Entah karena memang yang kena baru itu doang atau kebetulan aja ketemunya di situ. Karena kebetulan kalau di kelompok yang berisiko itu pemeriksaannya itu lebih rutin. Jadi kalau misalnya orang-orang HIV itu kan nggak semua orang tes HIV kan. Yang nggak merasa berisiko nggak tes HIV. Padahal mungkin aja dia juga ketularan gitu kan. Nah, kenapa yang pekerja seks kemudian gay segala macam kayak gitu banyak ketemu dia HIV karena memang 6 bulan sekali mereka periksa kayak gitu. Jadi ketika ada yang positif ketahuan. Begitu juga ya Mpox ini mereka juga lebih rutin melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan infeksi menular seksual kayak gitu. Jadi kemungkinan sih ketemu penyakit itu di kalangan tersebut itu lebih gede. Kalau secara kasusnya Mas ada pertambahan kah di Indonesia? Belum ada. Jadi sejak 2022 total itu ada 87-nya sudah sembuh. Jadi kasus aktif itu cuma 1. Sampai saat ini? Kalau nggak salah seperti itu data terakhir seperti itu. Kalau suspek banyak, cuman kan nggak semuanya positif. Setelah diperiksa ternyata bukan kayak gitu. Oke. Oh, suspek berarti punya gejala-gejala gitu ya Mas ya? Iya, gejala dicurigai itu Mpox. Ada riwayat mungkin dia bergonta-ganti pasangan atau gimana kayak gitu. Mengarahnya ke Mpox, tapi setelah diperiksa ternyata bukan kayak gitu. Nah itu discard, di-discard tadinya. Nah suspek, ini yang suspek-suspek ini termasuk dalam golongan atau orang-orang yang bakal dapat vaksin nggak? Mestinya dapat suspek vaksin tuh tetap juga. dapat vaksin juga ya? Atau apa aja nih golongan yang bisa dapat vaksin? Itu tadi yang punya risiko. Jadi yang punya perilaku seksual yang ada risiko tertular Mpox, terutama kalau yang orientasi seksual tertentu kayak gitu itu dapat prioritas seperti itu. Yang pasti nggak semuanya sih, nggak semuanya dapat gitu. Tapi ini diberikan secara cuma-cuma Mas vaksinnya? Untuk yang tertarget ya cuma-cuma. Cuman kabarnya akan ada opsi juga untuk berbayar, tapi ya siapa sih mahal juga soalnya. Berapa Mas harga vaksin Mpox? Jutaan gitu deh kayaknya. Lebih dari 3? Enggak nyampe. Oh, tidak semahal. Cuman ya kalau misalnya nggak merasa berisiko untuk membayar segitu kayaknya nggak yakin juga sih. Berarti pemerintah menyediakan kuota untuk vaksin gratis itu? Sudah tersedia sekian ribu dosis gitu. Bahkan kita mendonasikan sebagian itu ke Afrika. Kemarin kan ada konferensi yang di ini. Nah itu ya artinya lebih-lebih gitu lah. Maksudnya berlebih stoknya kayak gitu. Mas, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai pemberian vaksinnya nih ya, kan ini kelompok-kelompok tertentu yang punya resiko tinggi gitu kan ya. Nah salah satunya adalah yang dari penyimpangan seksual tadi. Nah ini untuk tahu siapa aja nih golongan orang-orang yang perlu dapat ini, apakah harus ada pengakuan atau harus kesadaran diri sendiri yang mendaftarkan diri karena saya beresiko A, B, C, D apa gimana tuh Mas? Biasanya ya kalau untuk penyakit-penyakit seperti itu baik dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau LSM yang mendampingi kelompok berisiko, biasanya mereka punya jejaring. Jadi ya distribusinya lewat seperti itu biasanya. Oke, berarti dari pemerintah yang HIV, aktif akses kondom gratis segala macam itu kan distribusinya lewat jejaring-jejaring kayak gitu juga kan. Kita nggak pernah lihat pengumuman dapatkan kondom gratis di bla bla bla, ribut nanti. Tapi ada. Iya. Ada. Karena Mpox ini kan udah jadi isu nasional gitu ya kalau untuk di Indonesia sendiri gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada isu buat kita kayak misalnya kita menggunakan transportasi umum kemudian harus waspada akan penularan Mpox gitu. Waspada perlu ya, cuman ya tidak perlu panik berlebihan. Kenapa waspada perlu? Karena di saat yang bersamaan lagi musim juga cacar air. Cacar air kan juga lagi ini orang bilangnya flu Singapura, tapi kalau kita cek ke Dinkes nggak ada flu Singapura yang confirm. Jadi beberapa kasus yang dikira flu Singapura itu ternyata cacar air kayak gitu. Jadi entah itu cacar air atau flu Singapura ataupun cacar monyet juga kan kita tetap harus waspada. Kalau misalnya ketularan walaupun bukan cacar monyet, cacar air pun juga nggak pengen kena kan gitu. Jadi emang harus pencegahannya nih harus waspada sama terutama yang 3 hal tadi ya Mas ya, dari flu Singapura, cacar air juga kan ya. Apalagi, kebetulan lagi musimnya soalnya kalau yang musimnya apalagi yang satu itu Mpox. Takut ya? Takut nggak? Penyakit kebodohan juga waspada. Takut nggak? Takut. Soalnya suka ganti-ganti partner host ya. Kan tidak menular kalau partner host.
Nanti Ya takut lah, kalau gue bilang gak takut ntar jadi berabe lagi. Ya, Lo takut gak kena? waspada. Oh, waspadalah. Makanya, tapi Mpox ini maksudnya kalau untuk bisa menyembuhkan lewat vaksin itu jadi lebih mudah atau gimana sih Mas? Kalau vaksin itu lebih ke pencegahan sih Mencegah ya. Membentuk imunitas kayak gitu. Jadi dikenalkan sama paparan tapi terkontrol, terus terbentuk Imunitas. imunitas gitu. Jadi kalau misalnya kena, mungkin bisa tertular tapi impactnya lebih ringan atau syukur-syukur bisa kebal beneran nggak tertular kayak gitu. Berarti sama nggak deh kayak waktu kita vaksin COVID? Oh kalau lagi positif nggak boleh vaksin gitu. Jadi Biasanya yang mau begitu. Bahkan ada keyakinan bahwa kalau udah kena Mpox kemungkinan untuk reinfeksi itu lebih kecil kayak gitu. Oh oke. Oh. Sama halnya I juga see. dengan cacar air. Iya, Cacar air dulu kan mitosnya kan kalau udah pernah kena sekali nggak bakalan Nggak akan kena kena lagi kayak lagi, gitu. gitu. Sehingga beberapa orang tua itu sengaja mumpung anakku masih kecil deh tak tularkan sekalian ke temennya biar nanti kenanya jangan pas dewasa. Kalau Ya, pas dewasa akan lebih susah ya. ini bekasnya itu lebih susah hilang. Kalau misalnya kenanya waktu anak-anak ke bopeng-bopeng di muka Setidaknya itu masih sampai bisa- dewasa, ketika dewasa udah hilang gitu Mas. Iya saya kena cacar air waktu anak-anak masih ada bekasnya sampai sekarang masih congkel-congkel waktu kecil. beberapa doang kan maksudnya nggak sebanyak kalau Anda misalnya agak kenanya lain pas congkelnya SMP gitu. kayaknya. Iya nggak? congkel-congkel dia. Apa punya teman yang kenanya pas SMP gitu kan biasanya langsung tadinya dia idola gitu tiba-tiba Langsung insecure gitu ya karena bekasnya di seluruh muka gitu. Bekasnya relatif lebih susah hilang deh biasanya kalau kenanya pas remaja gitu. Laser guys, ada teknologi laser sekarang bisa Sama- laser. Bisa treatment di salon, di Sama klinik. Photoshop. Nah kalau foto Photoshop edit aja, nggak Ada usah filter. susah. Banyak Iya. AI sekarang udah bisa langsung beautify. Bahkan handphone ada yang langsung beautifying loh dari fitur Iya, kameranya, ya kan? Android biasanya. Yang bikin jadi putih banget gitu mukanya. Betul. Mas soal Mpox lagi, kan lupa kan gue mau nanya apa. Ini apa namanya, berapa banyak vaksin yang disediakan sama pemerintah jumlahnya Mas? Tadi ribuan, berapa tepatnya jumlahnya? Nggak apa Jadi aku, tapi tidak sekitar sebanyak- 10 ribuan gitu deh. Tidak sebanyak Kasusnya. ini ya. Sebanyak COVID. Kan COVID. Oh. Beda kalau strateginya juga beda. Kalau COVID itu kan memang serentak dan massal. Massal dan serentak. Jadi satu waktu untuk membentuk herd immunity kayak gitu. Kalau Mpox itu vaksinasinya tertarget. Jadi yang memang berisiko saja kayak gitu. Ya, pendekatannya aja udah beda gitu Mas. Pendekatannya ya. beda. Oh. Jadi ada info nggak kemana saja vaksin ini ke Distribusikan. daerah mana kalau tidak? Maksudnya ke provinsi mana aja gitu Iya, kan? ke Ada datanya cuman aku Mana lupa, paling banyak, Mas? Enggak hafal. Kalau dilihat dari jumlah kasusnya ya harusnya sih Jakarta dan Jakarta ya. dan kota-kota besar kayak gitu harusnya sih kalau dilihat dari jumlah kasusnya harusnya itu sih prioritas tapi harus dicek juga aku. Memang aktivitas itu lebih banyak terjadi di kota-kota besar ya. Betul. Untuk yang penularan. kelihatan, yang nggak kelihatan ya kan kita nggak tahu. Betul. Jadi nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap gampang, tapi tetap harus jadi Waspada, kewaspadaan. betul. Gitu. Kalau Siapa yang pakai tahu. transportasi umum, kalaupun ada ketakutan untuk kena virus-virus yang lain atau penyakit yang lain Ya, kan pakai memang masker. ada baiknya memang selalu pakai masker. Bahkan kalaupun nggak naik kendaraan umum, misalnya pejalan kaki di Jakarta, kayaknya tetap harus pakai masker deh. Karena polusi. Polusi, debu juga menghindari supaya kita nggak batuk-batuk, imunitas kita terjaga, Ya, right? dan biar tetap terlihat tampan Mas Fish. Iya, Apa tuh? Mas Fishing ya? Apa sih? Oh, max fishing. Iya. Ada orang yang gantengnya kelihatan kalau pakai masker. Kalau pas dibuka maskernya, Maskernya Parah mahal. banget, Mai. Ih, iya Edo yang bilang max kacau. fishing. Ya balik lagi ke Mpox boleh nggak? Nggak boleh. Belum kelar soalnya kita ini. Tadi kan, lupa lagi kan, gue mau nanya apa? Aku lupa. Apa. Ini nih. Distribusi Enggak. bukan. Jumlah kasus. Profil penderita penderita. Mpox ini Oh, dia oke. paling banyak di range usia berapa? Aduh kalau Ada range nggak? usia aku lupa datanya ya. Atau perempuan Tapi- atau laki-laki lebih banyak? Tapi Demografi. salah satu Demografinya. fakta yang terungkap adalah banyak kasus itu dia juga terinfeksi HIV. Jadi memang faktor risikonya sama kayak gitu. Jadi ya kalau dilihat dari rentang usia mungkin ya sama juga sih yang aktif secara seksual gitu kan nggak mungkin
lansia gitu. Ya, seksual aktif ya, berarti sexually aktif. Ya. Nah, kalau sampai saat ini Mas, penanganan atau mungkin apa yang sudah dilakukan dari Kemenkes sendiri untuk masyarakat supaya lebih aware dengan kondisi saat ini? Vaksin itu terutama sih karena itu pencegahan istilahnya apa sih? Karena ada primer, sekunder, tersier kayak gitu. Nah, itu salah satu yang dilakukan untuk preventif. Jadi kalaupun tertular biar nggak impact-nya nggak lebih besar atau syukur-syukur juga kebal itu tadi. Terus yang kedua yaitu tadi mengingatkan gejalanya seperti apa biar kalau misalnya ada gejala itu ya segera diperiksa biar bisa dipastikan apakah itu mpox atau penyakit lain kayak gitu. Kalau misalnya ternyata mpox ya kan bisa diisolasi untuk atau kalau misalnya di sekitarnya kemudian ada yang muncul lagi kan bisa ditrace gitu penyebarnya kemana aja. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih pasti ya lebih gampang dikontrol gitu. Ini tesnya bisa di mana aja nih Mas? Atau kayak COVID kemarin kayak khusus di lab-lab khusus yang bisa ngecek COVID? Teknologinya sih tersedia di mana aja karena sama aja kan PCR juga kan sama seperti waktu COVID. Cuman reagen-reagen segala macam kayak gitu kayaknya sih ada di tempat-tempat tertentu. Aku juga nggak hafal sih lokasinya mana aja. Tapi penanganan di bandara masih dilakukan kan Mas? Di bandara bagaimana screening itu dilakukan? Yang bisa dilakukan cuma satu thermal scanner itu untuk mendeteksi apakah dia demam. Nah problemnya untuk clade yang 2B itu kadang-kadang muncul tanpa demam. Jadi kalau misalnya dia nggak sedang demam ya lolos aja sebenarnya. Itu satu. Terus kemudian yang dilakukan berikutnya adalah itu loh ngisi lembar apa itu yang nanti kalau misalnya udah pakai lagi yang satu sehat itu. Nah itu yang dipakai juga. Nanti kan kalau misalnya dia confirm gitu kan dia kemana-mana gitu. Itu kan sebenarnya sama aja ngisi yang dulu lembaran kuning itu kan. Nah itu kan ngisi sendiri kan, ya sama aja. Jadi satu sehat cuma masih digital ya? gitu. Dipakai ya. Untuk itu baru dipakai lagi setelah ada kejadian mpox ini kan ya? Sebenarnya enggak sih, ada beberapa fitur yang sebenarnya kalau misalnya mau memanfaatkan bisa, cuman aku enggak pernah. Nah, kan kebanyakan aplikasi. Apa biasanya Mas yang dipakai selain setelah kita melaksanakan vaksinasi yang digunakan saat ini? Nggak pernah buka soalnya karena apa ya? Ya waktu udah itu uninstall lagi Mas. Enggak masih ada, cuman aku lupa loginnya seperti apa itu. Apa ya waktu itu Kak kita pakai karena memang terpaksa kan untuk mengakses ke gedung gitu misalnya kita harus check in dulu kayak gitu. Jadi mau tidak mau harus diakses. Cuman setelah tidak ada kewajiban itu, walaupun di situ ada fitur-fitur apa telemedicine juga ada kan di situ. Betul. Terus apa bukannya namanya? Kata Menkes waktu itu ketika ini dibikin mau dipakai jadi super apps lah untuk bisa ke depannya akan dipakai sebagai apa. Bahkan terkoneksi sama ini kan apa smartwatch segala macam. Kan smartwatch ini kan merekam data kesehatan segalanya, denyut jantung segala macam kayak gitu. Realisasinya gimana Mas? Ya secara teknis bisa-bisa aja kan, maksudnya Strava juga bisa ngambil, kenapa satu sehat enggak gitu kan, secara teknis gampang. Cuman apakah, ya buat apa udah ada Strava gitu kan, kalau kita mikirnya ya itu. Padahal bikinnya mahal tuh waktu itu. Mana yang lebih populer aja kan, kita makanya sebagai user kan. Kalau masih ada enggak? Satu sehat coba lihat. Enggak ada. Ada di handphone yang satu lagi ada. Oh ada, yang Android. Enggak. Dulu awal migrasi ke satu sehat sempat loh, perasaan dulu nginstal kok nggak ada. Kok nggak ada? Ganti namanya kan. Oh iya benar-benar sempat jadi satu sehat. Ganti ya benar-benar. Nyari peduli ini loh kok nggak ada. Terakhir dong Mas Uyung, mungkin buat detikers yang juga masih belum familiar dengan mpox ini, mungkin apa hal esensial yang perlu diketahui sama masyarakat supaya nggak panik gitu sama mpox ini? Yang supaya nggak panik, bedakan antara mpox cacar monyet itu dengan cacar air. Itu cacar air memang lagi musim dan kebetulan mpox juga secara global juga meningkat kasusnya, tapi itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita anak-anak di sekolah ada wanti-wanti dari gurunya lagi marak cacar air, sampai rumah laporannya lagi marak cacar monyet kayak gitu. Itu kan serem juga. Benar. Bedakan itu dua hal yang berbeda. Cacar monyet juga lagi musimnya karena ini cuaca sedang tidak menentu, imunitas turun. Cacar monyet beda lagi, mpox itu beda lagi. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai tertipu oleh informasi hoax di media sosial gitu ya. Karena banyak banget yang bikin hoax sih mungkin enggak ya, tapi disinformasi. Maksudnya ini tapi dia nangkepnya beda kayak gitu. Iya kayak gitu. Kalau itu kan ada intensi untuk mengaburkan, tapi. Nah untuk informasi akurat langsung aja akses Detik Health ya pastinya masuk. Ya langsung tuh di Detik Nggak ada Health. fear mongering di situ, nggak ada.
Di situ adalah edukasi. Betul, informasi-informasi penting yang kalau misalnya banyak banget yang beredar di sosial media, berbagai berita yang mungkin membingungkan gitu ya, langsung aja cek detik.com, langsung cari Detik Health, di sana beritanya ada lengkap semuanya. Betul. Terima kasih Mas Uyung. Sama-sama.